Halo sahabat youtuber, apa kabar? Lagi-lagi nih, kisah cinta berakhir duka. Kali ini kasus terviral yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah 2 minggu ini, di mana ditemukan mayat ibu dan anaknya yang berusia 5 tahun menjadi korban pembunuhan keji. Tapi siapa pembunuhnya dan bagaimana kisahnya? Ayo kita simak bareng-bareng videonya. Tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Pagi-pagi tanggal 13 Maret 2022 jam 10 di bawah jembatan tol Semarang Bawean, tepatnya di kilometer 426, Kelurahan Budak Payung, Kecamatan Banyumanik, Semarang, mendadak ramai oleh kesibukan para polisi. Sebab seseorang telah melaporkan adanya penemuan mayat di lokasi yang berbatu-batu dan terjal serta jauh dari pemukiman penduduk itu. Mayat itu ditemukan warga pada Minggu tanggal 13 bulan Maret sekitar pukul 7 pagi oleh seorang bapak yang sedang mencari rumput. Polisi yang mendapatkan laporan itu langsung datang untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah tersebut ke Rumah Sakit Karya di Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sekaligus melakukan olah TKP. Saat ditemukan, mayat itu terbungkus kain sarung kotak-kotak, leher terjerat jilbab, tangan dan kaki dalam keadaan terikat kaos lengan panjang. Polisi menduga mayat itu merupakan korban pembunuhan dan sudah meninggal kurang lebih 7 hari sebelum ditemukan, sebab sudah terjadi proses pembusukan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Penemuan itu pun langsung diposting di sosial media milik Mapolda Jawa Tengah, lengkap dengan ciri-ciri dan benda-benda yang melekat pada badan si mayat. Tidak butuh waktu lama, petugas pun berhasil mengidentifikasi korban adalah seorang wanita yang bekerja sebagai bidan bernama Swita Kusuma Gatra Subardia dan lahir di Yogyakarta pada 8 Juli 1989. Ternyata sob, bidan Swita ini sudah sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya di Polsek Melati, Sleman, Yogyakarta. Bahkan sang adik juga langsung mengenali kalau itu adalah Swita dari pakaian dan ciri-ciri yang ada pada mayat yang diposting di sosial media milik Mapolda Jawa Tengah tadi. Beberapa barang yang melekat di tubuh korban seperti hijab, anting, dan pakaian ternyata cocok dengan ciri-ciri dari mayat yang ditemukan tersebut. Swita merupakan bidan yang bertugas di Rumah Sakit Mitra Sehat Gamping, Sleman, Yogyakarta sejak Oktober 2021. Swita adalah seorang janda dengan 2 anak. Anak yang pertama tinggal bersama kedua orang tua Swita, sedangkan putranya yang kedua yang berumur 5 tahun dan bernama Muhammad Faisal Al-Fariji tinggal bersama dengan Swita. Kira saat itu Swita ditemukan dalam keadaan meninggal. Lantas di mana kira-kira keberadaan Al-Fariji sang putra yang berusia 5 tahun tersebut? Polisi yang khawatir sempat menduga kalau putra juga dibunuh seperti sang ibu. Polisi pun lantas bergegas menyisir lokasi di sekitar tempat ditemukannya mayat Swita. Dan benar saja, pada tanggal 16 Maret 2022, polisi menemukan kerangka bocah laki-laki berusia di bawah 10 tahun berjarak 500 meter dari tempat penemuan mayat Swita. Setelah dilakukan berbagai pemeriksaan, ternyata betul bahwa itu adalah kerangka anak dari Swita. Pihak kepolisian pun langsung mulai mencari dan menanyai siapa saja orang-orang yang terakhir bersama dengan Swita dan anaknya, termasuk ke tempat pacar Swita yaitu Doni yang berada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tapi rupa-rupanya di saat yang sama Doni mendatangi Mapolda Jawa Tengah untuk membuat laporan mengenai hilangnya sang pacar yang bernama Swita dan putranya. Melihat gelagat dari Doni, polisi yang sudah sangat hafal dengan wajah-wajah penjahat yang awu-awu alias pura-pura langsung curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap Doni lebih lanjut. Hingga pada akhirnya Doni pun mengaku bahwa dialah yang sudah membunuh Swita dan anaknya. Lalu bagaimana kronologi pembunuhan keduanya? Doni Kristiawan Eko Wahyudi berumur 31 tahun, merupakan warga RT 2 RW 1 Dukuh Babrik, Desa Sumber Girang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Doni bekerja sebagai tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit di kota Semarang. Oke teman-teman, kita mundur ke bulan Oktober 2021.
di mana saat itu Doni yang juga seorang tenaga kesehatan berkenalan dengan Suwita. Perkenalan itu terjadi di sebuah tempat saat keduanya bertugas sebagai vaksinator COVID-19. Saat itu Doni mengaku kepada Suwita kalau statusnya masih lajang. Sejak pertemuan pertama itu mereka kemudian semakin dekat. Bahkan Doni juga sudah mengajak Suwita untuk bertunangan. Tapi lama-lama ketahuan juga kalau ternyata Doni sudah punya anak dan punya istri. Suwita pun tentu saja sangat marah. Tapi Doni berjanji kepada Suwita dia akan segera menceraikan istrinya untuk kemudian menikahi Suwita. Cinta memang sering membuat orang menjadi bodoh. Apapun yang dikatakan oleh Doni, semua dipercaya bulat-bulat oleh Suwita begitu saja. Bahkan begitu percayanya Suwita kepada Doni, Suwita berani menitipkan putranya yang nomor 2 yang masih berusia 5 tahun untuk tinggal bersama dan diasuh oleh Doni di Semarang. Hal itu terjadi pada awal Februari tahun 2022. Alasan Suwita menitipkan sang putra karena bocah laki-laki ini sering sakit-sakitan dan dia sendiri sangat sibuk bekerja di Sleman, Yogyakarta. Pada awalnya Faris baik-baik dan menurut tetangga-tetangga Doni sering terlihat bermain-main dengan anak kandung Doni di rumah yang dikontrak oleh Doni dan ditinggali dengan istri sahnya di RT 2 RW 1 Duku Babrik, Desa Sumber Girang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Doni mengaku kepada istri dan para tetangga bahwa Faris adalah anak salah satu pasien Doni yang sedang menjalani perawatan. Tetangga sekitar tempat tinggal Doni sering mendengar suara jerit tangis bocah dari tempat tinggal Doni. Tapi beberapa hari kemudian, Faris yang baru berusia 5 tahun dan sering sakit-sakitan itu sering membuat Doni sangat kewalahan. Pelan-pelan Doni mulai sering melakukan penganiayaan. Awalnya hanya dibentak dan dicubit, tapi lama-lama meningkat dengan dihajar menggunakan tangan kosong. Sering sekali tubuh bocah ini dipukuli oleh Doni, disekap di kamar mandi dalam keadaan telanjang dan jarang diberi makan. Bahkan sampai tidak diberi makan sama sekali selama berhari-hari. Hingga akhirnya tubuh bocah itu ditemukan tidak bernyawa lagi pada tanggal 20 Februari 2022. Doni yang saat itu kebingungan memilih untuk membuang bocah malang itu di tol Bawean Semarang dengan cara dilemparkan dari atas jembatan tol setinggi 50 meter. Tubuh telanjang bocah itu pun jatuh langsung di atas semak-semak. Itulah sebabnya saat ditemukan oleh polisi pada tanggal 16 Maret 2022, kerangka Faris tidak memakai baju. Doni saat itu sangat merasa lega sebab mayat Al-Fariji tidak ditemukan oleh siapapun. Oke, kita balik lagi ke Suwita ya sob. Sejak saat itu, setiap kali Suwita menelpon dan bertanya tentang keadaan putranya, Doni selalu menjawab kalau keadaan Faris baik-baik saja dan sedang bermain-main. Saat Suwita ingin melakukan panggilan video call dan ingin berbicara langsung dengan Faris, Doni pun beralasan Faris sedang bermain-main dengan anak-anak tetangga. Sebagai seorang ibu yang sudah sangat merindukan anaknya, Suwita terus mendesak ingin bertemu dengan Faris. Pada tanggal 7 Maret 2022, Doni berjanji akan mempertemukan Suwita dengan Faris. Doni yang panik kemudian meminta Suwita untuk datang ke kota Semarang dan janjian bertemu di exit tol Sukun Banyumanik. Saat bertemu di exit tol itu, mereka berdua langsung pergi ke sebuah hotel di Jalan Dr. Wahidin, Kota Semarang. Saat itu Suwita lagi-lagi nih bertanya di mana Faris anaknya. Mereka pun langsung memesan kamar. Tapi sebelumnya Doni melihat Suwita melambaikan tangan kepada laki-laki yang tidak dikenal oleh Doni. Doni pun merasa sangat cemburu. Sesampainya di kamar, lagi-lagi Suwita bertanya di mana Faris putranya. Doni yang sangat kalut, takut, marah dan cemburu langsung mencekik leher Suwita hingga Suwita pun lemas. Tidak sampai di situ. Untuk memastikan Suwita benar-benar tewas, Doni melepas jilbab Suwita dan melilitkan jilbab itu ke leher Suwita dengan sangat kencang. Kemudian Doni mengikat tangan dan kaki Suwita menggunakan sweater, lalu membungkus tubuh wanita ini dengan sarung kotak-kotak. Kemudian tubuh Suwita dimasukkan ke bagasi mobil milik Doni untuk kemudian dibuang di tol Bawean Semarang. Cara membuangnya pun sama, yaitu dengan dilempar dari atas jembatan setinggi 50 meter. 6 hari kemudian atau tepatnya tanggal 13 Maret 2022, jenazah Suwita ditemukan oleh seorang bapak yang sedang mencari rumput.
Doni mengaku menemukan lokasi sepi itu setelah browsing di Google Maps. Untuk diketahui ya sob, ada tempat jenazah ibu anak ini ditemukan, tempatnya terjal dan berbatu-batu serta sangat jauh dari pemukiman warga dan hanya bisa diakses melalui jalan kaki. Hanya para pencari rumput yang kadang merambah lokasi tersebut. Atas perbuatannya itu, Doni dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan 338 KUHP tentang pembunuhan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Garis besar kasus ini sudah terungkap, korban dan pelaku sudah jelas, tapi masih dalam proses melengkapi apakah Alfariji dibunuh di kontrakan atau di tempat yang lain. Oke teman-teman, mari kita doakan semoga arwah Mbak Swita dan adik Alfariji diberi jembar kubure padang dalane oleh Allah. Apapun dalam kisah ini, semoga bisa diambil pelajarannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.